Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membaca dan menjelaskan hadis nomor 176 ya, dalam bab 19, bab tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau yang buruk, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang datangnya beberapa orang dari suku Mudhar ke kota Madinah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan memakai kain ya mungkin tidak disebut pakaian ya, karena memakai satu helai kain yang cukup lumayan agak panjang dan dilubangi di tengahnya untuk tempat masuk kepala. Ini yang hanya mereka pakai, sampai disebutkan hampir kondisi mereka atau kain yang mereka pakai ini tidak menutupi aurat mereka. Mereka datang dengan menenteng pedang ya, mereka datang dengan menenteng pedang, hendak berhijrah dan berjuang ya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi mereka, kesulitan mereka ya, kemiskinan mereka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum muslimin berkumpul. Kemudian beliau berkhutbah di mana beliau mengingatkan kaum muslimin dengan beberapa hal. Di antara yang beliau ingatkan adalah tentang sedekah. Beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, yang mana di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar hambanya bertakwa kepadanya dan melihat ya, setiap jiwa melihat apa yang telah ia persiapkan untuk hari akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita untuk mempersiapkan ini, mempersiapkan apa yang dia akan harapkan di hari ia bertemu dengan Allah, sehingga ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mempersiapkan itu ia bersedekah dengan dinar yang ia punya. Ia bersedekah dengan satu dinar.
Ada juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang bersedekah dengan 1 dirham. Ada yang bersedekah dengan pakaiannya, ada yang bersedekah dengan 1 sa' daripada gandum. Ya, 1 sa' 2,7 2 kilo 7 ons ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ada yang bersedekah dengan 1 sa' dari kurmanya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ada yang bersedekah dengan separuh dari buah kurma yang dia punya, karena memang hanya itu yang dia punya. Artinya Rasulullah SAW dalam hadis ini, sebagaimana kita jelaskan, memotivasi para sahabat untuk bersedekah, membantu saudara-saudara mereka dari mudhar yang datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pesan ini ditangkap, dipahami dengan cepat oleh salah seorang di antara sahabat dari kalangan Ansar. Maka ia langsung bersedekah. Ia langsung apa? Bersedekah bisurratin kadat kaffuhu ta'jizu anha. Ia langsung bersedekah dengan harta yang dia punya. 1 kantung yang berisikan dinar, 1 kantung yang berisikan kepingan emas. Sampai disebutkan bahwa kantung ini karena begitu banyaknya isinya, hampir ia tidak mampu untuk mengangkatnya. Bahkan dia tidak mampu, dengan susah payah ia mengangkatnya. Maka ia memulai sedekah itu, sehingga akhirnya orang-orang pun mungkin tersadar bahwa beginilah yang harus dilakukan tatkala Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk bersedekah dengan menyebutkan ayat dan praktek nyata dari yang orang-orang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sehingga akhirnya tataba'an nas, manusia pun berbondong-bondong ya mengikuti orang ini. Mereka pun bersedekah. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Ya. Manusia bersedekah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga akhirnya Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan, terkumpullah di hadapan Rasulullah SAW 2 tumpukan makanan dan juga apa? Pakaian. Sehingga Jarir mengatakan, hatta ra'aitu wajah Rasulullah SAW yatahallalu ka'annahu mudhabah. Sehingga aku melihat ya begitu bahagianya Rasulullah SAW, sehingga aku melihat ya Rasulullah SAW wajahnya itu berseri-seri ya, seolah-olah tersepuh oleh apa? Emas. Kemudian di sanalah Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan pembahasan bab ini, bab tentang orang yang memulai sunnah yang baik atau mulai sunnah yang buruk. Beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kanat alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memulai sunnah yang baik, yakni amalan baik, ya, memulai amalan yang baik, mencontohkan kepada orang-orang sebuah perbuatan yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, falahu ajruha. Ya, barang siapa yang memulai atau mencontohkan kepada orang sebuah sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, amal yang baik, kemudian diikuti oleh orang, Nabi SAW bersabda, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan apa? Pahalanya. Kemudian dia juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, mengikuti amal perbuatannya yang telah ia mulai, min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Sedangkan pahala orang-orang yang mengikutinya itu sama sekali tidak dikurangi. Mereka dapat pahala sempurna, akan tapi Allah SWT memberikan pahala atas perbuatan mereka kepada orang yang memulai tadi, atau orang yang dicontoh tadi. Sebaliknya, ini yang menakutkan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa memulai sunnah yang buruk di dalam Islam, mencontoh
mencontohkan keburukan sehingga orang-orang mengikutinya, kana alaihi wizruha, maka orang ini akan mendapatkan dosa atas amal perbuatan yang ia lakukan. Namun wa wizru man amila biha min ba'di, dan dia juga akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang menirunya, min ghairi ayanqusa min auzarihim syai', sedangkan orang-orang yang mengikutinya itu dosa mereka sama sekali tidak apa? Dikurangi. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a, terkait dengan pahala yang sangat besar, janji yang sangat besar barang siapa yang menjadi contoh dalam kebaikan, dijadikan panutan dalam kebaikan, ya, imam dalam kebaikan, maka pahalanya sangat luar biasa. Semakin banyak orang mencontohnya akan semakin banyak apa? Pahalanya. Namun yang lebih mengerikan, ini poin yang kedua, ini yang kemarin kita sampai di sini kita jelaskan bahwa contoh dalam keburukan ini juga mengerikan. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Nabi kita yang mulia salawatu rabbi wassalamuhu alaih menceritakan tentang seorang panutan keburukan, seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Siapa Amr bin Luhai al-Khuzai? Ini dia adalah tokoh agama di masa itu. Ini sebelum Nabi SAW datang dengan Islam, dengan agama yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Amr bin Luhai al-Khuzai, bangsa Arab dulu setelah Nabi Ibrahim mengikuti agama siapa? Nabi Ibrahim. Ya, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Mereka bertauhid, mereka mengagungkan Ka'bah, mereka melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakan ibadah umrah, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka wukuf dan yang lainnya. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datanglah seorang dari suku Khuza'ah yang dimuliakan dan dihormati oleh mereka saat itu, dan dianggap sebagai tokoh agama, ahli ibadah, tokoh agama, panutan manusia. Suatu hari Amr bin Luhai al-Khuzai ini berangkat ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, ya, sampai di negeri Syam, beliau lihat orang-orang menyembah berhala. Beliau lihat orang-orang menyembah apa? Berhala. Kemudian setelah dia perhatikan sepertinya bagus. Ya, sepertinya bagus. Maka kemudian dia meminta kepada orang-orang yang menyembah berhala di negeri Syam untuk agar mau memberikan sebuah patung kepadanya yang ia ingin bawa ke Jazirah Arab, dan dia akan mengajak manusia kepada peribadatan kepada apa? Berhala. Maka diberikan dan dia bawa, karena dia tokoh, dia panutan, artinya mungkin orang menganggap orang suci, ya. Dia bawa patung itu, kemudian dia bawa ke Ka'bah, karena waktu itu suku Khuza'ah adalah suku yang menguasai Ka'bah saat itu. Dia bawa, ya, dia bawa, kemudian diajak manusia untuk apa? Diajak manusia untuk menyembah. Diajak manusia untuk menyembah berhala ini. Diajak manusia untuk menyembah berhala ini. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Manusia mulai menyembah berhala. Mereka mulai menyembah apa? Menyembah berhala. Dan bukan hanya berhala yang dibawa dari negeri Syam, mulai orang-orang buat berhala dan menyembahnya. Sehingga akhirnya tersebarlah peribadatan berhala di Jazirah Arab. Sampai di Masjidil Haram juga banyak apa? Patung. Di dalam Ka'bah juga, di rumah-rumah mereka juga. Ya, bahkan juga setiap kabilah bangga dengan berhala-berhala mereka masing-masing. Maka datanglah dakwah tauhid. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, tentang Amr bin Luhai ini, sesungguhnya aku melihat dia yajurru qasbahu finnar. Aku melihat dia ini menarik ususnya di dalam api neraka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang pertama kali merubah agama Nabi
Ibrahim alaihissalam. Dia merubah pertama kali agama Nabi Ibrahim. Dia yang pertama kali membawa apa? Membawa patung ke Jazirah Arab dan mengajak manusia untuk mengibadatinya. Jadi dia mencontohkan apa? Keburukan, sehingga dia menanggung semua dosa kesyirikan yang terjadi saat itu. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Lebih parah lagi disebutkan oleh ahli sejarah, iblis atau syaitan datang ke dalam mimpinya, ke mimpi Amr bin Luhai ini. Di dalam mimpinya Amr bin Luhai diberitahu ada 5 berhala yang terkubur di suatu tempat, berhala peninggalan kaum Nabi Nuh. Allah SWT menyebutkan dalam surah Nuh bahwa umat Nabi Nuh dahulu, dan itu adalah kesyirikan pertama di dunia yang terjadi, mereka menyembah 3 atau 5 patung, 5 berhala, Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, dan Nasra. Sehingga dengan peribadatan berhala ini pertama kali di atas muka bumi, Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah, namun dakwahnya ditolak oleh mereka, kecuali segelintir orang yang mau menerima dakwanya, sehingga akhirnya Allah perintahkan beliau membuat apa? Bahtera, membuat kapal. Dan Allah tenggelamkan apa? Bumi. Allah tenggelamkan bumi sampai air di atas muka bumi itu tingginya melebihi apa? Gunung. Sehingga akhirnya tidak ada yang selamat dari makhluk kecuali yang berada di mana? Di atas bahtera Nabi Nuh alaihissalam. 5 patung ini tenggelam karena banjir begitu besar, dia tenggelam, terkubur dengan pasir. Dan qaddar Allah, iblis datang dalam mimpi Amr bin Luhai dan memberitahu di mana posisi patung itu. Di mana posisi patung itu. Maka dia ikuti arahan mimpinya, dia korek. Tengah padang pasir dia korek, dapat berhala itu. Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, dan Nasra. Akhirnya dia sebarkan juga. Dan penyebaran peribadatan berhala ini dilakukan di musim haji. Jadi di musim haji banyak kelompok kabilah-kabilah yang datang, maka dikasih patung 1, patung kedua, patung ketiga, sampai akhirnya menyebar peribadatan apa? Berhala. Dia membuat contoh apa? Contoh buruk. Maka Nabi sebutkan, ya, maka Nabi SAW sebutkan, aku melihat dia di dalam api neraka Allah menarik apa? Ususnya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memang melakukan kebaikan, mencontohkan kebaikan adalah sebuah hal yang sangat luar biasa pahalanya. Akan tapi berhati-hati tatkala kita menjadi contoh apa? Keburukan. Karena kalau seandainya orang mengikuti kita dalam keburukan, sampai kapanpun keburukan itu dilakukan, kita menanggung apa? Dosanya walaupun kita telah tiada. Allahumma kecuali kalau kita sudah bertaubat dan kita umumkan kepada orang-orang yang mengikuti kita, kita datangi mereka, kita katakan saya sudah berlepas diri dari itu, maka tinggalkanlah. Itu mungkin mata rantainya apa? Putus. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, di mana setelah beliau bertaubat dari paham Mu'tazilah, karena sebelumnya beliau adalah tokoh di sekte Mu'tazilah, salah satu di antara kelompok sempalan dalam Islam. Beliau tokohnya karena beliau punya bapak tiri, ya, bapak tiri yang menikahi ibunya yang bernama Abu Ali Al-Jubbai. Dia belajar dari bapak tirinya, seorang ulama di paham Mu'tazilah. Akhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjadi tokoh juga di paham Mu'tazilah. Ya, subhanallah, jadi panutan dalam sebuah sekte kelompok yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah beliau bertaubat, ya, setelah beliau bertaubat dari paham ini, apa yang beliau lakukan? Beliau umumkan taubatnya. Beliau umumkan apa? Taubatnya. Beliau naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan, sesungguhnya aku melepas atau berlepas diri dari paham Mu'tazilah, meninggalkan paham Mu'tazilah seperti aku melepas jubahku ini. Jadi beliau umumkan bahwa beliau berlepas diri dari paham apa? Mu'tazilah. Yang dengan ini mata rantai dosa yang mungkin kalau boleh diistilahkan dengan istilah dosa jariyah ini akan terputus. Ya, demikian para ikhwah
dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti bagi pengikut bebas. Ini contoh, ada orang mencontohkan keburukan, kemudian kita mengikutinya. Bukan berarti yang pengikut-pengikut ini apa? Bebas. Makanya kadangkala ada orang mengatakan, sudah jangan takut, lakukan saja apa yang saya sampaikan kepadamu, dosanya aku yang nanggung, aku yang tanggung jawab. Kalau sesat aku yang tanggung jawab, kalau dosanya aku yang nanggung. Ini banyak orang sombong benar. Dia tidak tahu bahwa dosa itu menyengsarakan seorang hamba baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jadi tidak ada istilah orang yang mengikut itu kemudian bebas. Karena coba cek dalam banyak ayat dalam Al-Quran, bagaimana perdebatan para penduduk apa? Neraka antar sesama mereka. Pengikut dengan yang diikuti ini berbantah-bantahan, saling salah menyalahkan. Bahkan jangankan antara manusia sebagai tokoh keburukan yang diikuti berbantah-bantahan, antara manusia dengan iblis saja bantah-bantahan. Ya. Jadi orang yang mengikuti seseorang dalam perbuatan salah, dalam perbuatan sesat, ini bukan kemudian bebas. Nanti kalau saya ditanya kenapa melakukan perbuatan itu, aku jawab saja, aku ikut ustaz. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita bertanggung jawab atas amal perbuatan yang kita lakukan. Bertanggung jawab. Jadi tidak ada istilah saya kan hanya ikut saja. Ya, karenanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengikut itu meminta kepada Allah untuk menyiksa orang-orang yang menyesatkan mereka 2 kali lipat. Di'faini minal azab. Ya Allah, haula'il ladzina adalluna. Mereka orang-orang yang telah menyesatkan kami. Gara-gara mereka ini ya Allah kami sesat. Itu sama-sama di mana? Dalam neraka. Gara-gara mereka ini kami sesat. Mereka yang menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Kemudian mereka mengatakan siksa mereka 2 kali lipat. Maka Allah katakan likullin di'f. Setiap orang itu ada tingkatan siksanya masing-masing. Jadi sebagaimana mereka mendapat siksa yang berat karena bukan hanya sekedar sesat tapi juga menyesatkan, tapi kalian juga akan disiksa. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berjuang semaksimal mungkin untuk berada di atas sunnah, berada di atas kebenaran. Artinya kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk menelaah, kita dituntut untuk berpikir, dan kita dituntut untuk berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di doa iftitah di salat malam. Doa iftitah di salat malam. Walaupun doa iftitah ini juga boleh dibaca di selain salat malam. Ya, ini doa yang sangat dibutuhkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka salat, dan sangat dibutuhkan khususnya di zaman yang kita lihat semakin hari yang namanya kebenaran itu semakin samar, yang namanya al-haq semakin apa? Samar ya. Karena mulai bermunculan syubhat, mulai bermunculan orang-orang yang sepertinya menyampaikan kebenaran tapi hakikatnya mereka menyampaikan apa? Kebatilan. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'atun ala abwabi jahannam. Banyak sekali penyeru-penyeru yang menyeru manusia ke dalam pintu-pintu neraka jahannam. Ya, para ikhwah dan akhwat, Nabi SAW ajarkan, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ihdini, ya Allah beri aku petunjuk. Setelah kita menyebut nama-namanya, berwasilah dengan nama-nama yang dimiliki olehnya dan sifat-sifat yang dimiliki olehnya, maka kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Beri aku petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh semua orang.
Beri aku petunjuk ya Allah kepada kebenaran itu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi berdoa setelah kita berjuang, setelah kita berusaha, menelaah, bertanya, berfikir, merenung, jangan lupa apa? Berdoa kepada Allah. Mohon agar kiranya Allah SWT berikan kepada kita apa? Petunjuk. Karena di antara bimbingan Allah kepada seorang hamba, ia sampai kepada kebenaran, bukan hanya tatkala ia memiliki banyak hal, akan tapi di antara yang menentukan adalah ia memiliki hati yang bersih. Memang niatnya ingin mencari apa? Kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berjuang untuk sampai kepada kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk ia kepada jalan-jalan kami. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengikut bukan kemudian dikatakan selamat. Ya, tidak bisa. Saya ngikuti si fulan, insya Allah saya selamat. Karena dia kan tokoh, nggak mungkin dia sesatkan kami, nggak mungkin dia mengajak kami kepada keburukan, tidak. Itu alasan tidak akan diterima oleh siapa? Oleh Allah SWT nanti di akhirat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua yang dibawakan dalam bab ini nomor 177. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla." Tiada satu jiwa pun, kata Rasulullah, yang dibunuh di dunia ini secara zalim. Berapa banyak pembunuhan? Tidak terhitung ya. Dari cerita dunia ada sampai nanti hari kiamat. Tidak ada satu jiwa pun di dunia yang dibunuh dengan zalim. Ya, dia tidak boleh dibunuh tapi dibunuh. Darahnya ditumpahkan dengan kezaliman. Melainkan putra Adam yang pertama dulu mendapat bagian dari dosa pembunuhan darah tersebut, penumpahan darah tersebut. Karena dialah orang yang pertama yang melakukan apa? Pembunuhan. Coba bantu bayangkan. Dua anak Adam yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah. Masyhur ceritanya. Namanya siapa? Dalam sebagian riwayat disebut Qabil dan Habil. Walaupun tidak ada, menurut sebagian ulama tidak ada riwayat yang sahih yang menyebut namanya. Allah juga tidak menyebutkan namanya karena memang tidak butuh namanya. Kalau seandainya ada hikmah, kebutuhan namanya, pasti Allah akan sebut. Tapi sering kita katakan, kadangkala kita lebih fokus kepada sesuatu yang bukan substansi. Contoh cerita Nabi Yusuf. Sibuk orang, ini wanita ini namanya siapa gitu. Padahal pesannya itu sudah cukup dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai ada endingnya gimana itu? Cerita Nabi Yusuf kan kisah cintanya gimana ceritanya? Nikah atau tidak Ustaz? Gitu. Kalau seandainya ada hikmahnya pasti Allah akan sebutkan. Jadi cukup dengan cerita apa? Al-Quran. Ya kalau seandainya memang ingin tahu untuk menambah wawasan silakan baca tafsir. Tapi hal-hal seperti itu biasanya merujuk kepada cerita Bani Israel, disebut dengan Israiliyat, yang boleh disampaikan, boleh dibaca, boleh diketahui, tapi tidak boleh diyakini dan tidak boleh diingkari. Jadi bisa benar, bisa salah. Tapi kita cukupkan dengan cerita Al-Quran. Jadi Allah SWT menyebutkan watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Allah hanya menyebutkan dua anak Adam. Allah tidak sebutkan namanya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana alur ceritanya, apa hikmah di balik itu. Maka Allah SWT ceritakan, Allah SWT memerintahkan mereka berdua untuk berkurban. Artinya untuk memberikan kepada Allah sesuatu dari usaha yang mereka punya. Satu dari mereka seorang petani, yang kedua adalah seorang peternak. Sang petani tatkala diperintahkan oleh Allah SWT untuk berkurban, yakni memberikan hasil daripada usahanya sebagai bentuk ibadah diberikan kepada Allah SWT, maka dia berpikir, ini perintah Allah, maka aku melakukan harus yang paling baik, yang paling sempurna. Maka dia pilih hasil panennya adalah hasil panen yang paling bagus. Jadi kalau
misalnya tanam padi, maka dipilih yang paling bagus. Kalau dia buah, maka buah yang supernya disisihkan untuk disedekahkan. Sang peternak berbeda, yang disebutkan dalam cerita Israeliat namanya Qabil. Yang baik namanya apa? Habil. Peternak mengatakan Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Iya. Enggak pala butuhnya Allah dengan sedekah kita, dengan kurban kita. Maka dipilihnya kambing yang paling tidak bagus. Paling enggak bagus, dipilihnya. Maka keduanya, yang satu memberikan kepada Allah dari hasil pertanian yang paling bagus, yang satu memberikan kepada Allah dari hasil ternaknya yang tidak bagus. Apa yang terjadi? Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Diterima yang satu, tidak terima yang kedua. Ya, tidak, satu diterima, satu tidak. Apa yang terjadi? Yang tidak diterima hasad kepada saudaranya. Hasad kepada apa? Saudaranya. Maka dia mengatakan la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saya akan bunuh engkau. Hasad, iri dia. Kenapa punyamu diterima, punyaku tidak? Padahal yang menerima itu adalah Allah. Dia yang melakukan apa yang dia kehendaki. Maka sang saudara yang diterima mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam beribadah hendaknya kita melakukan yang paling baik, jika mampu. Ya, contoh kita kaitan kurban ya, pilih yang paling apa? Paling bagus. Jika mampu. Kalau nggak mampu, ya apa boleh buat. Kalau nggak mampu, apa boleh buat? Ya dengan keterbatasan. Ya, karena sebagian bertanya, mana lebih afdol? Kambing atau sapi atau unta? Mana lebih utama? Kurban dengan sapi, kurban dengan unta, atau kurban dengan kambing? Ada yang mengatakan kambing lah, kan gitu. Kambing lah. Kenapa? Karena kambing itu penyembelihan itu satu orang. Jadi darahnya dialirkan itu satu orang saja. Lebih sempurna dia. Kalau sapi kan 7. Untuk 7 orang. Taib, kalau gitu sapi satu orang. Boleh nggak korban satu sapi? Boleh. Ya kan? Nah, kalau itu mungkin bisa lebih menang apa? Sapi. Nah. Taib, ada sebagian mengatakan lebih utama kambing karena Nabi SAW memilih apa? Kambing. Memilih kambing. Dan Nabi SAW tidak mungkin memilih yang tidak paling baik. Ini khilaf di kalangan para ulama. Para ulama mengatakan yang paling utama adalah unta. Kemudian yang kedua sapi, kemudian yang ketiga kambing. Kalau untanya untuk satu orang, sapinya untuk satu orang, kambingnya untuk satu orang. Ada yang mengatakan lah yang paling banyak manfaatnya itu yang paling afdal. Ya, daging yang paling banyak itu yang paling afdal. Jadi kalau seandainya kambing bisa dibagi untuk 15 keluarga, sapi untuk 100 keluarga, lebih bagus sapi. Ala khilaf. Tapi intinya kita harus memilih yang paling baik. Kita harus memilih yang paling baik jika seandainya memiliki apa? Kemampuan. Ya. Kalau tidak, ya jangan kuliah. Kalau tidak mampu yang paling baik, bagus nggak usah, salah juga. Ya bagus nggak usah, salah juga. Artinya apa yang dalam ungkapan kaidah yang disebut oleh para ulama, mala yudraku kulluhu la yutraku kullu. Apa yang tidak mampu kita lakukan secara keseluruhan, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, kalau mungkin peribahasa kita tidak ada rotan, akar kayu pun jadi. Jadi jangan total gitu. Jangan total ditinggalkan. Jadi lihat kemampuan. Taib, akhirnya dia bunuh ini orang. Dia bunuh saudaranya. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, sampai akhirnya dia bunuh saudaranya. Apa yang terjadi setelah dia bunuh? Dia bingung. Bagaimana cara apa? Menguburkannya. Maka digendongnya saudaranya ke sana kemari. Bingung bagaimana cara menguburkannya. Kemudian dia melihat seekor burung gagak yang mematuk tanah untuk menguburkan lawannya. Maka dia lihat, dia mengatakan, oh ini caranya.
Makanya dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam, namanya orang meninggal itu dikubur. Ini fitrah. Ini fitrah. Ini bukan ditenggelamkan di laut. Ya. Fitrah. Ya, dikubur. Ini anak Adam, diceritakan Allah dalam surah Al-Maidah. Taib. Jadi dia yang pertama kali melakukan apa? Pembunuhan. Taib. Menakutkan. Nabi SAW mengatakan, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha, li'annahu kana awwala man sannal qatla." Tidak ada pembunuhan setelah itu sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Seorang yang membunuh dengan kezaliman, kecuali dia ini ada bahagian dosa. Karena dia yang pertama kali mencontohkan apa? Pembunuhan. Oh, ini ngeri, ya, mengerikan. Coba bayangkan, sudah berapa lama beliau mati, tapi dosanya nambah terus. Coba bayangkan. Makanya kalau kita pernah melatih, mengajarkan, jadi panutan orang dalam keburukan, cepat diputus apanya? Mata rantainya. Ya, karena ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Karena Nabi SAW mengatakan di hadis tadi, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Mencontohkan contoh yang buruk, kemudian diikuti, ditiru, dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan dalam firman-Nya dengan taukid. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 13, "Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim." Allah SWT mengatakan, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan juga beban-beban dosa yang lain. Artinya yang dia sesatkan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini merupakan kabar ikhbar doa ad-du'at ilal kufri wad dalalah. Ini adalah kabar informasi dari Allah terhadap orang-orang yang disebut sebagai penyeru pada kekufuran dan kesesatan. Annahum yaumal qiyamah yahmiluna auzara anfusihim. Pada hari kiamat mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan juga orang-orang atau dosa-dosa orang-orang yang karena sebab mereka manusia sesat. Ya. Karenanya berbicara agama itu mengerikan. Apa kata seorang sahabat tatkala ditanya tentang sebuah perkara agama, dia nggak mau jawab. Dipaksa, dia nggak mau jawab. Terakhir dia bilang sama kawan-kawan setelah orang tadi pergi, enak kali dia ingin jadikan aku sebagai jembatannya untuk masuk surga, sedangkan aku tenggelam di dalam api neraka. Enak kali dia. Ya, makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara agama itu sebenarnya berada di tepi apa? Jurang neraka. Karena artinya kalau nggak tahu, ya sudah diam saja. Dan kadangkala kita melihat sebagian berbicara menjelaskan hadis, menjelaskan ayat, kita sendiri bingung, dari mana dia tahu seperti itu? Dari mana dia tahu seperti itu? Artinya sudah diam. Kalau kita ini hanya menukil perkataan para ulama, ya, tafsir bahasa Arab tidak bisa baca, ya kan? Hanya menerjemahkan apa? Melihat ayat kemudian terjemah kemudian dijelaskan, dan itu pun mengambil pendapat yang kita tidak tahu dari mana dia diambil. Makanya berhati-hati ya, berhati-hati terkait dengan masalah berbicara dalam urusan agama, karena kalau seandainya sudah diikuti maka tanggung jawabnya sangat apa? Sangat besar, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.